Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel Opus Perfectum. Mungkin hari ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda mungkin ya, bukan tentang konspirasi atau tentang kisah Nabi mungkin. Kali ini kita coba bahas tentang yang sering ramai mungkin ya di YouTube +62 ini, yaitu tentang hantu atau horor. Pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada teman saya ini, hal yang pertama saya tanyakan yaitu apakah ente percaya dengan adanya hantu ini, yang disebut hantu mungkin ya? Saya percaya alam gaib, tapi saya tidak percaya tahayul. Seperti itu sih, simpel. Artinya hantu itu kan definisinya seperti apa sih? Jadi orang-orang itu berpikir kalau hantu itu adalah orang yang sudah meninggal, lalu arwahnya penasaran, masih ada urusan dengan dunia dan bergentayangan seperti itu kan. Nah, emang ada gitu seperti itu di doktrin agama? Kan tidak ada. Di doktrin agama hantu orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada urusan lagi dengan dunia. Ya, betul. Tidak ada urusan lagi dengan dunia. Namanya juga kan meninggal dunia gitu. Jadi tidak ada urusan lagi dengan dunia. Tidak ada urusan lagi dengan dunia. Udah selesai gitu. Udah selesai, udah waktunya selesai. Jadi ada yang bilang masih ada urusan di dunia. Sudah meninggal artinya sudah beres. Namanya juga meninggal dunia. Jadi udah urusan malaikat, munkar dan nakir, dan urusan Tuhan aja udah. Kalau dalam Islam gitu. Kalau dalam doktrin agama lainnya jadi sudah urusan Tuhan sepenuhnya gitu. Tidak ada arwah gentayangan. Tapi kalau misalnya itu kan masuknya, kalau misalnya menurut sudut pandang saya adalah tahayul. Kepercayaan seperti itu biasanya mempercayai orang yang sudah meninggal, lalu arwahnya bangkit, lalu bergentayangan. Itu biasanya dulunya punya kebiasaan pagan. Biasanya orang-orang masyarakat atau orang-orang yang percaya hal seperti itu dulunya kental dengan tradisi pagan gitu. Di kita kan animisme, dinamisme seperti itu, arwah nenek moyang dan lain sebagainya. Nah itu maka jadi terus berlanjut menjadi tradisi sampai hari ini gitu, seolah-olah sudah menjadi identitas kita, percaya bahwa yang sudah meninggal arwahnya bisa bergentayangan dan masih ada urusan di dunia yang belum diselesaikan seperti itu. Padahal kan tidak hasilnya. Berarti sadang, pangan, dan pagan berarti ya. Kalau ditambahkan pagan ya. Kalau untuk tadi kan yang disebutkan teman saya bahwa tidak ada sangkut pautnya mungkin ya, arwah yang sudah meninggal itu kemudian dia bergentayangan mungkin ya, bergentayangan karena matinya itu tidak wajar mungkin ya, kan gitu kan, tidak wajar. Ya mungkin masuk akal juga gitu kalau misalnya ada orang meninggal terus dia bergentayangan, terus gimana nanti mungkin ya waktu ditanya mungkin. Jadi seolah-olah sama malaikat ya, seolah-olah seperti nuduh munkar dan nakir itu lalai gitu menjalankan tugas. Nah, mungkin jadi, kan ditanya malah keluar itu masa nggak dikejar gitu. Ya mungkin ya sangat tidak masuk akal mungkin ya ada ini kalau dalam agama gitu. Nah, dan sangkut pautnya dengan alam gaib kan sering disebut gaib hal seperti itu. Saya nggak pernah menyebut hal seperti itu adalah gaib. Tapi cukup tahayul aja sudah gitu. Karena gaib itu berbeda. Gaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Memang hantu itu tidak bisa dijangkau memang oleh indera kita. Tapi kalau bisa dilihat seperti ini ya bukan lagi gaib dong. Gaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Jadi lewat merasakan, meraba atau melihat, mendengar dan lain sebagainya tidak bisa. Itu gaib, jadi tidak diketahui, unknown gitu kalau bahasa Inggrisnya, tidak diketahui. Artinya ada hubungannya dengan dimensi. Nah ini gaib itu bisa dijelaskan secara ilmiah sebenarnya. Seperti apa? Gaib itu kalau saya pahami adalah dimensi di mana dunia ini tidak tercipta semenjak kalau misalnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan ya, semenjak Big Bang ada, lalu menciptakan relativitas waktu dan lain sebagainya. Dunia itu tidak hanya satu tunggal, tapi terbagi seperti itu. Tapi terbagi dan memang ada dimensi di dalamnya. Artinya ada relativitas ruang dan waktu. Makanya jin itu berumur ribuan tahun, lalu malaikat terbang atau
melintasi langit selama sekian ribuan tahun padahal cuma satu malam dan lain sebagainya. Itu kan bisa dijelaskan dari teori relativitas Einstein sebenarnya. Asalkan dimensinya berbeda. Karena relativitas tadi di kita berjalan misalnya hanya satu malam tapi di dimensi lain ribuan tahun, itu bisa masuk akal sebenarnya seperti itu. Berarti hukum relativitas ini benar ada berarti ya? Ya bisa dipertanggungjawabkan teorinya mungkin. Mungkin bisa disebutkan bukti-buktinya. Seperti contohnya misal jin misalnya, alam jin dan alam manusia kan berbeda. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat mereka? Karena dimensinya berbeda. Tetapi mereka bisa melihat kita. Bagi kita, mereka itu gaib. Karena tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Yang nyata bagi kita adalah dunia kita, 3 dimensi dan satu alur waktu dari belakang ke depan seperti itu. Satu alur waktu dan dalam ruang 3 dimensi. Itu nyata dalam sudut pandang kita. Dalam hal ini manusia dan lain sebagainya. Tetapi alam jin itu berbeda. Maksudnya bukan dari dunia kita, mereka punya alam sendiri, punya dunia sendiri dan bisa menjangkau kita sebenarnya. Itulah tujuan Tuhan, maksudnya memisahkan alam karena jin itu diciptakan lebih dahulu dari manusia dan ada pertentangan ketika manusia diciptakan dari bangsa jin. Dipisahkanlah dunianya agar mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak perlu melihat mereka. Mereka lah yang harusnya belajar dari kita kenapa Tuhan menciptakan manusia. Jadi mereka bisa belajar dari kita dan itu punya pilihan. Jin itu dikasih kehendak bebas pilihan, mau belajar dari manusia silahkan perhatikan, atau mereka berusaha menyesatkan manusia seperti itu. Makanya dalam Islam ada jin baik dan jin kafir seperti itu. Berarti sama halnya seperti manusia ya, jin juga bangsa jin. Iya sama. Seperti pembahasan mungkin yang waktu ngebahas tentang iblis mungkin ya, sudut pandang dari pernah kita bahas juga mungkin ya tentang alam jin ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita balik lagi mungkin ya ke tentang jin. Kalau tentang orang-orang kesurupan nih, kan banyak ya orang-orang yang kesurupan, kadang-kadang kesurupan, ada yang kesurupan harimau lah, kesurupan inilah di Belanda. Apakah menurut anda itu benar-benar kerasukan jin atau gimana? Saya kurang tahu kalau seperti itu. Hanya saja mungkin orang yang kesurupan bisa saja benar kesurupan kalau membuka diri, seperti orang dihipnotis. Kalau nurut mudah tersugesti gitu. Dan mungkin jin itu kan diceritakan dalam cerita nabi-nabi, bahkan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin sampai mempekerjakan para jin. Lalu Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir Firaun yang bisa melakukan sihir, itu menggunakan jin dan lain sebagainya. Artinya mengapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Mungkin ada kerjasama dengan jin. Karena apa bisa bekerja sama? Karena mereka membuka diri. Yang seharusnya manusia itu menutup diri dari mereka. Makanya dipisahkan. Jin dan manusia itu tidak berdampingan, tapi berseberangan. Dipisahkan, tapi mereka bisa melihat kita. Kalau kita mau buka diri, mereka punya ruang untuk menggoda kita gitu. Untuk menyisakan kita. Karena mereka tidak bisa menyisakan langsung ke manusia, tapi melalui manusia juga. Jadi menyisakan melalui manusia yang bekerja sama dengan mereka. Dari manusia itu bisa menyisakan manusia yang lain. Seperti itu. Mungkin seperti kutipan mungkin di Quran itu di surat An-Nas mungkin ya, bahwa setan itu terbagi atas 2 golongan, bisa dari bangsa jin dan bisa dari manusia juga gitu. Jadi nggak selamanya setan itu dari bangsa jin gitu. Karena setan itu kan kata sifat sebenarnya, artinya musuh Tuhan artinya. Jadi bisa jin dan bisa manusia. Hanya saja pertama kali disematkan kepada jin yang bernama iblis kan gitu. Jadi saja kesannya jin atau alam gaib, padahal manusia juga bisa disebut setan jika mempunyai sifat yang memusuhi aturan-aturan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari saya, menurut enten ya, anak indigo itu dia itu beneran bisa melihat, apakah hanya ibaratnya acting belaka gitu? Kan ada seperti ini, misal ada yang melakukan eksperimen. Ketika punya teman anak indigo misalnya,
Jadi mengundang anak indigo ke satu tempat yang disebut angker katanya, menurut masyarakat angker. Mengundang anak indigo ke sana, lalu disuruh menerawang. Lalu dia melihat ada wanita tua di sudut ruangan seperti ini dan lain sebagainya. Pokoknya wanita tua lah seperti itu. Besoknya mengundang anak indigo yang lain. Diundang ke tempat yang sama, tempat angker tersebut yang sama yang kemarin didatangi dengan anak indigo yang sebelumnya. Dan ini anak indigonya yang berbeda gitu. Lalu disuruh menerawang lagi, pandangannya berbeda. Jadi disebutkan bahwa bukan wanita tua, tapi ada sosok wanita dengan rambut panjang dan lain sebagainya, lalu bayangan hitam dan sebagainya. Kan jadi itu jadi berpikir si yang mengundang itu, ini yang benar yang mana kan gitu, yang benar yang mana. Artinya mungkin anak indigo itu berpikir bahwa mereka itu punya kelebihan, punya kelebihan di dunia ini dengan pandangan yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Padahal mungkin dalam segi medis dijelaskan bahwa itu sudah sains sebenarnya, ilmu pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan. Artinya itu hanya dia sendiri yang bisa lihat, kita mah tidak bisa. Kenapa kita harus percaya ke dia gitu maksudnya? Kenapa kita harus percaya ke dia bahwa misalnya di sudut ruangan ini ada kuntilanak bisa? Tapi kata anak indigo yang lain, di sini bukan kuntilanak, di sini genderuwo misalnya. Kalau misalnya disatukan dalam satu tempat yang sama, dua anak indigo ini yakin bahwa mereka akan saling mengkonfirmasi satu sama lain. Oh sama, oh iya di sini ada kuntilanak. Tapi dalam waktu yang berbeda pasti berbeda keterangannya. Seperti itu. Jadi mereka itu merasa spesial. Dari masa spesial itu jadi nah ini mudah untuk digoda sebenarnya. Saya tidak berusaha mendiskreditkan anak indigo, hanya saja melalui anak indigo mudah untuk menggoda manusia. Misalnya saya jin misalnya ya, ente anak indigo gitu. Saya kan mikir ini anak indigo bisa lihat saya nih, bisa merasakan saya. Saya pakai manfaatin buat ngegoda yang lain kan gitu. Seperti itu ya. mungkin bisa kayak gitu, atau mungkin dalam segi ilmu pengetahuannya mungkin itu adalah skizofrenia udah. Mungkin bisa masuk akal juga mungkin dia penjelasan seperti itu. Dan kadang kita juga sering merasa aneh gitu dengan orang-orang yang sering mengalami mungkin kayak kesurupan gitu ya, yang kesurupan, yang siluman ular gitu. Kenapa tangan harus seperti ini gitu. Kita berdua sering ngobrol kadang merasa gitu. Kocak juga gitu. Ada orang yang kesurupan siluman ular, tapi kenapa harus pakai tangan yang membentuk sebuah kelopak ular kobra. Dan lebih anehnya lagi bisa berbicara gitu. Bahkan secara ininya ular nggak bisa berbicara. Iya, kan? Jadi ya cukup aneh sebenarnya. Ya itulah mungkin kalau misalnya benar kesurupan oleh jin melakukan pembodohan biar manusia terlihat bodoh seperti itu. Dan banyak orang yang percaya gini. Banyak orang yang percaya dan itu tujuannya dari mereka gitu. Seperti itu sih mungkin. Kalau dari sudut pandang kami gitu. Ada tambahan lagi mungkin dari ente? Ya mungkin seperti yang tadi saya jelaskan tentang dimensi ya, dimensi tentang alam gaib. Jadi kalau bisa kita bayangkan, saya pernah menjelaskan kita itu hidup di 3 dimensi dengan satu garis waktu, maka bisa disebut 4 dimensi. Jadi dimensi kita itu hidup di 3 dimensi di mana ada panjang, lebar, dan tinggi, dan ditambah 1 garis waktu. Jadi 4 dimensi dianggapnya. Nah, sedangkan alam jin ini berada di dimensi yang berbeda dan mungkin lebih tinggi, makanya bisa menjangkau kita. Artinya seperti ini, misal di bawah 3 dimensi itu adalah 2 dimensi. Seperti apa 2 dimensi itu? Saya pernah mengisyaratkan atau mengibaratkan tentang kertas, lalu gambar atau komik misalnya ya, atau misalnya gambar apapun di situ. Misalnya hidup di gambar tersebut atau di kertas tersebut, yang kita gambar itu hidup gitu. Kita menciptakan sesuatu di gambar tersebut, di kertas tersebut, sebuah gambar, dan hidup. Yang digambar itu tidak akan menyadari kita. Mereka menyadari bahwa mereka ada dan mereka dibuat. Seperti kita menyadari bahwa kita ada dan kita diciptakan, dan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita.
Dan di gambar tersebut juga menyadari mereka bisa ada karena mereka diciptakan, tapi tidak bisa tahu siapa yang menciptakan. Seperti itu. Nah, berarti mereka menyadari ada suatu ruang yang jauh lebih tinggi yang bisa menciptakan ruang yang lebih kecil. Seperti kita menggambar seperti itu. Walaupun dianggap atau misalnya ibaratnya gambar tersebut hidup, maka kalau kita masuk ke dimensi 2 dimensi tersebut, kita makhluk 3 dimensi, kita masuk ke sana misalnya nempelin seperti ini, nempelin ini kertas, nempelin ini korek seperti ini, blek di sini. Yang mereka sadari tidak bentuk korek ini, tapi yang mereka sadari adalah yang di bawahnya saja, bentuk 2 dimensinya saja. Tidak akan tahu bentuk aslinya. Seperti kita ke alam jin atau bahkan ke Tuhan, ke malaikat, tidak akan tahu bentuk aslinya seperti apa karena dimensinya berbeda. Tapi yang kita pahami adalah bentuk seperti pikiran kita, yaitu ruang dan waktu kita. Seperti manusia sebenarnya punya tangan dan lain sebagainya, padahal mungkin berbeda. Dalam mereka seperti itu sih tambahan dari saya tentang gaib itu. Dan mungkin balik lagi ke tentang hukum relativitas waktu ini. Di sini ya kita punya banyak mungkin bukti ya, bukti yang bisa menjelaskan itu dari sebuah kisah-kisah di Islam itu tentang mungkin ada berapa, ada 4 5 atau contohnya misal seperti tentang Islam ini ya. Salah satunya itu tentang Isra Miraj, mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah itu bahwa itu mengalami perjalanan ruang dan waktu, perpindahan dimensi dari dimensi A ke dimensi B. Makanya Nabi Muhammad disertai Jibril kan cahaya malaikat, dan Nabi Muhammad itu tanah manusia biasa gitu. Makanya bisa melakukan perjalanan ruang dan waktu karena diliputi cahaya. Kan dalam penjelasannya kan Nabi Muhammad itu dilingkupi oleh cahaya. Kan dia bersama beliau bersama Jibril. Jibril itu malaikat cahaya. Artinya malaikat bisa menembus kecepatan cahaya, bahkan bisa menembus ruang dan waktu gitu. Artinya Nabi Muhammad itu bukan terbang lalu terus terbang, tapi tapi menembus ruang dan waktu. Jadi ibarat membengkokkan ruang dan waktu seperti itu. Jadi shortcut lah gitu. Membuat shortcut. Dan mungkin bisa kalau digambarkan mungkin ya, bisa digambarkan di sebuah kertas mungkin ya. Kita membuat suatu titik misalnya, titik dari titik A ke titik B. Kalau secara digaris ditarik garis kan itu jauh mungkin ya jaraknya. Tapi apabila si titik A dengan si titik B ini lalu si kertasnya itu kita lipat mungkin ya, dibengkokkan gitu ya, ruang dan waktunya akan sangat singkat sekali menciptakan shortcut. Jadi langsung sampai gitu. Jadi si kertasnya dibengkokkan gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin itu pendapat dari kami ya. Opini bukan berarti benar, mungkin seperti itu gitu. Itu hanya ibaratnya jika kita ingin memasuk akalkan kejadian yang dianggap ajaib gitu, mungkin itu penjelasannya dari sisi Isra Miraj. Sama seperti halnya Nabi Isa diangkat, seperti itulah, beda jauh. Salah satunya itu mungkin hukum relativitas waktu itu, bahwa waktu di langit dan di bumi itu mungkin ada perbedaan. Makanya kenapa Nabi Isa nanti diturunkan masih tetap usianya 40 tahun, karena mungkin mengalami itu mengalami hukum di sini sudah berlangsung lama, tapi beliau sebenarnya di sana naik di sana sebentar, nggak lama gitu. Mungkin baru beres mandi mungkin ya langsung turun lagi. Baru sana kasih wejangan turun gitu. Padahal di sini sudah berlangsung bertahun-tahun, itu 2000 tahun lebih gitu. Dan tentang Ashabul Kahfi juga termasuk Ashabul Kahfi itu termasuk salah satu hukum relativitas waktu terjadi itu. Sebenarnya kan Einstein itu sebenarnya bukan muslim, tapi Islam sebenarnya sudah menjelaskan terlebih dahulu tentang hal ini. Ilmuwan bisa memetakan hal seperti ini karena berpikir, karena waktu itu pasti relatif. Jadi waktu itu bisa memanjang, bisa memendek, tapi tidak bisa mundur. Jadi waktu itu bisa direkayasa bagi yang dimensinya lebih tinggi. Seperti kita ke kertas bisa direkayasa dibuat shortcut tadi.
Tapi kita tidak bisa merekayasa ruang dan waktu kita sendiri gitu. Yang bisa adalah yang di dimensi lebih tinggi. Artinya bisa malaikat, bisa jin, bisa Tuhan. Tuhan bisa melakukan segalanya bagi dimensi manapun. Seperti itu. Itu gaib. Itu tuh gaib. Jadi dimensi gaib itu dimensi. Jadi kita tidak bisa menjangkau karena berbeda ruang dan waktu seperti itu. Jadi bukan tahayul kayak gitu. Bisa dijelaskan. Mungkin ada tambahan lagi? Ya mungkin kalau misalnya dalam penjelasan gaib seperti itu. Jadi mohon teman-teman bedakan mana gaib mana tahayul. Tahayul itu bersifat mitos. Seperti hantu-hantuan dan lain sebagainya, itu bersifat mitos, bersifat cerita rakyat, cerita rakyat yang berkembang terus menerus turun temurun. Tapi gaib sebenarnya bisa dijelaskan tanpa kita sadari bahwa para ilmuwan pun sebenarnya ketika menjelaskan dimensi itu menjelaskan alam gaib sebenarnya, peristiwa gaib yang tidak diketahui. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya tentang gaib, tentang alam gaib dan sebagainya. Dan ramainya gaib ini kebanyakan cuma di negara kita mungkin ya. Ya, jadi di negara luar itu seperti jarang mungkin bahas. Seperti contohnya gini ya teman-teman, seperti halnya pocong kan ya. Pocong kan di kita itu rame kan. Pocong itu dengan dia itu hantu yang berpakaian memakai iya, jadi kain kafan gitu ya, betul, orang meninggal. Kan kalau dipikir-pikir itu di Arab juga sama kan tapi ya. Di sana nggak ada. Tapi nyatanya pocong itu tidak berlaku gitu ya, karena seperti ini, misal di kita itu sudah kan kental dengan pagan animisme dinamisme dulu ya. Jadi terkesan orang meninggal itu bisa bangkit kembali arwahnya, dan bagaimana meninggalnya dibungkus dengan kain kafan dan akhirnya menjadi pocong dan sebagainya. Tapi orang barat sebenarnya tidak tertarik dengan hantu seperti ini. Hanya di kita itu tipe hantunya itu tidak bisa melakukan apa-apa, maksudnya cuma menakut-nakuti saja. Tapi jadi ini tidak bisa membuat takut orang barat sebenarnya. Karena kalau ada bule yang ketemu pocong mungkin rasanya aneh mungkin ya. Aneh mungkin, ini itu apaan gitu. Pernah ada, saya ingat dulu itu ada bule yang dia itu diperlihatkan seseorang yang memakai kostum pocong. Lalu bule ini bukannya malah takut gitu, maka dia itu tertawa karena melihat si hantu ini seperti permen gitu. seperti permen gitu ya, permen yang dibungkus itu. Ya, kan aneh. Ya. Karena di barat itu identiknya dengan misalnya yang seram-seram atau horor, misalnya kita nonton film misalnya, selalu misalnya zombie atau vampir atau misalnya hantu itu yang bisa membunuh atau psikopat, karena itu lebih mengancam. Mereka itu berpikir seperti itu, lebih mengancam. Misalnya zombie itu mengancam karena bisa menggigit gitu, bisa mencabik-cabik. Tapi kalau hantu kita tidak bisa, tapi masyarakat kita identik dengan hal yang seram itu seperti itu gitu. Jadi hantunya itu datang ngagetin datang ngagetin udah. Beda dengan sudut pandang di luar sana. Di Arab pun sebenarnya tidak percaya hantu, tapi mereka percaya jin karena cukup kentalkan Islamnya di sana. Ya, mungkin untuk kalau sekedar kaget mungkin wajar ya. Kalau kan tiba-tiba itu kan kaget itu manusiawi gitu. Tapi jangan sampai kita itu percaya secara berlebihan gitu ya. Seolah-olah itu tuh yang sudah meninggal datang kembali, bangkit kembali seperti itu. Tidak, justru itu berbahaya jika percaya seperti itu, seolah-olah kita menuduh malaikat itu lalai menjalankan tugas. Atau Tuhan itu tidak menepati janji. Karena kan di keterangan itu Tuhan itu ketika ada hambanya yang meninggal, maka pasti sudah mutlak menjadi urusannya. Tidak ada urusan lagi dengan dunia. Adapun dengan urusan dengan dunia, keluarganya atau yang dikenal itu berziarah, berdoa bagi mereka. Untungnya sama-sama untung. Doa bagi yang sudah meninggal dan ingat mati bagi yang masih hidup, itu fungsi ziarah kan seperti itu. Benar-benar. Seperti itu. Tambahan lagi? Mungkin cukup seperti itu kalau dari saya tentang gaib-gaiban atau hantu-hantuan. Ya mungkin bisa diibaratkan gini ya teman-teman, kenapa kita tidak boleh takut mungkin ya pada hantu. Gambarannya mungkin seperti ini teman-teman. Teman-teman coba bayangkan seorang ibu-ibu nih ya, seorang ibu-ibu yang melawan ikan paus atau ikan hiu ya, ikan hiu paus yang kejam itu.
Hiu. Hiu ya. Ikan hiu di di laut misalnya. Nah, dari dua ini manakah yang menurut teman-teman akan menang? Pasti jawabannya hiu kan, karena dia berada di alamnya gitu. Sedangkan bagaimana apabila si hiu ini dibawa ke daratan melawan ibu-ibu yang hanya sekedar membawa sebuah pisau gitu? Manakah yang akan menang? Tentu saja seorang ibu-ibu ini, karena hiu ini tidak bisa bertahan di daratan. Seperti itu mungkin gambarannya, sama seperti halnya kita yang manusia hidup di yang berbeda alam dengan bangsa jin. Ini alam kita. Ya, secara hukumnya mungkin masuk ke hukum kita. Fisikanya berlaku bagi kita. Karena kan ketika mereka masuk ke dunia kita, walaupun mereka bisa menjangkau kita, tapi ketika mereka ikut campur dan masuk ke dunia kita, itu sudah janji Tuhan, mereka akan dilemahkan ketika bertemu langsung dengan manusia. Makanya ketika bertemu manusia, mereka tidak akan pernah kuasa membunuh. Padahal mereka ingin menggebu-gebu, makanya mereka membuat manusia dan manusia saling membunuh. Seperti itu, karena mereka tidak bisa gitu. Seperti bertemu Nabi Ibrahim atau bertemu Umar bin Khattab aja kabur kan. Jadi mereka hanya bisa melewati hasutan mungkin ya. Iya, hasutan. Karena pengen kita agar kita saling membunuh satu sama lain. Iya, benar. Ya mungkin cukup ya. Ya mungkin cukup sekian untuk pembahasan. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau salah, yang mohon ini hanya maafkan. Dan ini juga menurut sudut pandang kami belum tentu benar dan belum tentu juga salah gitu. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.